Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in jamil awliya wa syuhada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Said Muhammad bin Al-Malik Al-Hasani wa Abu Said Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani wa khususan ila al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali amadana Allah bi madadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah musalla Jannatul Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita kitab Bidayatul Hidayah kemarin terakhir sampai manusia di dalam menuntut ilmu itu ada 3 macam, ada 3 keadaan. Yang pertama yaitu seorang yang menuntut ilmu untuk dijadikan sebagai bekal di hari akhirat. Dia tidak berniat kecuali untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar niatnya ibadah gitu. Macam mana kita pergi ke masjid nak solat, macam gitulah kita pergi ke pesantren, kita pergi ke madrasah, kita pergi ke ustaz, niatnya nak ibadah, bukan cuma nak cari pandai aja. Cari pandai saja kalau tak niat apa nanti keliru. Pandai untuk apa? Biar enggak mandai-mandai orang. Jadi niatnya tidak ada niat kecuali untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Orang yang niatnya seperti ini dia dalam menuntut ilmu itu akan menjadi orang yang beruntung, orang yang selamat. Dikira duduk macam gini tak dapat pahala apa? Dikira duduk gini tak ada. Ini macam orang sholat sunnah mulai maghrib sampai isya tak berhenti kita duduk macam gini. Apa tak enak? Coba Bapak berdiri sholat 1 rakaat, 2 rakaat salam, berdiri lagi sampai isya, Ini lebih utama. Kenapa? Karena itu orang yang duduk aja dia berzikir gitu. Pokoknya nunggu. Dia nunggu sampai isya itu sudah dihitung ibadah. Apalagi ini nunggunya sambil menuntut ilmu. Lebih-lebih lagi. Jadi kadang-kadang orang ini lupa bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah ibadah. Jadi sama kita pergi belajar nih menuntut ilmu agama, otomatis itu memang seperti ya orang yang nak pergi sholat. Orang nak sahur, nak puasa besok, seperti itu. Jadi berpahala. Jangan dikira cuma belajar ini cuma hanya untuk biar pandai saja. Kita pergi balik duduk di situ berpahala. Kemudian yang kedua, orang laki-laki yang seorang yang menuntut ilmu untuk dia jadikan sebagai menolong dia di dalam kehidupan di dunia ini. Agar dia mendapatkan kemuliaan, pangkat, harta. Dan dia tahu itu niatnya, dia tahu, dia paham. Aku betulnya aku belajar ini memang apa? Nanti supaya aku jadi orang senang. Ya tak? Cuman orang belajar bu, rata-rata apa? Supaya nanti biar hidup jadi orang senang. Ini yang kedua nih. Ya, pergi belajar gimana biar jadi orang senang, berpangkat, terpandang, cari kerja senang, dapat duit gaji besar. Nah ini yang kedua nih. Wa alimun bidzalik, dan dia tahu ketika dia pergi belajar, dia tahu niatnya seperti itu, memang ngaku dia tahu dia aku niat itu seperti itu.
Salah sebetulnya, tidak pas sebetulnya. Wa mustasirun fi qalbi ruka kata halihi wa khisyata maqsidi fa hadza minal mukhatirin. Dia tahu niatnya itu tak pas. Aku niat gini sebenarnya tak betul, tapi ya gimana, pokoknya di jalan dia terus, tapi dia tahu kalau dia itu salah. Dan orang yang seperti ini termasuk orang yang dikhawatirkan. Macam mana? Wa in ajalu ajal qabla taubati khifa ali min su'ul khatimah. Kalaulah dia sebelum niatnya itu kembali ke niat yang betul, kemudian dia masih menuntut ilmu itu niatnya masih untuk dunia, untuk kemuliaan dunia, untuk cari harta, mati dia, maka kita khawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Namanya ibadah kok niatnya kok untuk dunia. Ibadah orang sholat tuh, masa sholat supaya dibayar orangnya? Tidaklah. Sholat tuh ya supaya dapat pahala, cari ridho Allah. Begitu juga menuntut ilmu. Menuntut ilmu kok supaya dapat dunia? Emang kita pergi Jumatan supaya dapat dunia gitu? Tidak. Jumatan supaya dapat nasi bungkus. Mana gitu? Niatnya yang salah, nasi bungkusnya tak apa-apa, pahala kalau memang ada. Niatnya itu yang jangan sampai macam gitu. Ini wa baqi amru fi khatin masyi'a wa in waqu fi qali tawati qabla hulul ajal wa adafa ila al-ilmi al-amala wa tadaraka ma farrata bi min al-khalal iltahaqa bil faizin fa inna ta'iba min adzabi kama la dzambalah. Jadi kalau umpamanya dia di dalam menuntut ilmu itu kemudian dia berubah niatnya dia, Allah kasih dia jadi taubat, astagfirullahalazim, apalah aku ni, ngapalah aku dia belajar niat dia supaya aku ni jadi orang terpandang, supaya aku nanti senang cari duit. Astagfirullah, salah ini niat aku ni, perbaiki, saya direset ulang niatnya. Niat bapak aku nak belajar ni pakai lillahi ta'ala, bukan karena yang ini yang itu, tak. Aku niatku ibadah, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, lurus. Kalau dah begitu niatnya jadi bagus, maka dia akan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat. Fa inna ta'iba min adzabi kaman la dzambalah. Sesungguhnya orang yang bertaubat dari dosanya itu seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi ikut ke sana. Kalau sampai mati dulu belum berubah niat, itu maka dia akan menjadi suul khatimah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, ya kita ini selaku orang tua ini jangan salah mengarahkan anak. Anak itu tergantung orang tuanya. Bapak ibu nak setting anak ini supaya jadi apa? Nak engkau kejar, engkau belajar nak supaya engkau nanti senang kau cari kerja. Kan langsung dia mindsetnya yang tertanam itu. Kata bapak yang bilang tentu betul, padahal itu salah. Itu salah. Mau belajar kedokteran silakan, tapi yang betul lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, nanti untuk nolong orang dan sebagainya, supaya orang Islam ini adalah yang pandai dokter, yang ini, yang itu. Semuanya itu harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tak adalah aku nak jadi dokter biar nanti buka praktek banyak dapat duit, gajinya besar tuh. Ya betul tidak? Imam Ibn Sina, dokter ahli luar biasa di dunia ini, tapi soleh luar biasa. Gitu. Apa sajalah, nak belajar apa? Belajar fisika ke belajar apa, tapi niatnya lillahi ta'ala, untuk li'izil Islam, untuk mengangkat derajatnya Islam dan orang-orang muslim, untuk perjuangan seperti itu. Jangan jadi nak biar cari duit senang. Itu rata-rata kayak gitu. Itu kadang pikiran kapitalis. Kita ini, pikiran kita ini sudah teracuni oleh pikiran-pikiran orang yang tidak beriman. Mesti gitu. Niatnya apa coba? Suruh anak belajar. Itu ujung-ujung dia biar nanti senang nak hidup, nak cari kerja senang, nak ini kena. Gitu. Itu sebetulnya niat yang salah. Dikhawatirkan ketika pas nuntut ilmu, ternyata belumlah selesai, sudah menghadap Allah SWT. Buktinya apa? Ketika niatnya itu salah, entah bola dia kuliah atau apa di sana, sholat tidak, apa pokoknya ibadah ditinggal, ini segala macam. Itu tandanya niatnya tak betul, niatnya tak lurus. Yang salah bapaknya sama mamanya, yang salah tuh mengarahkannya tidak bisa. Jadi anak itu yang penting aku kuliah selesai, bisa kerja dapat ijazah, sudah. Tak mau tahu orang-orang zaman dahulu kalau melepas anaknya itu, yang terutama yang ditanyakan nih ibadahnya dulu, ya. Ibadahnya dulu kau harus jangan tinggalkan sholat, jangan ini. Kalau sekarang macam mana kalau melepaskan anaknya belajar? Apa yang pesan orang tua? Ada pesan itu apa? Nak kau nak jaga betul, kau nak
Ibadah kau jangan begini, jangan begini. Tak ada guna kau nak jadi profesor pun kalau kau tinggalkan sholat. Tak ada gunanya. Mana ada gunanya? Emang nanti masuk surga pemilihan kalau yang S2, S3 masuk surga, ya, tamat SD masuk neraka, gitu mana ada. Tapi yang taat, kau nak tamat SD ke, nak tamat kuliah ke, nak profesor ke, nak doktor ke, nak tak tamat sekolah ke, kalau kau tahu, kau melakukan takwa kepada Allah, istiqomah, maka kau akan masuk surga. Jadi jangan kita buang umur anak-anak kita itu sia-sia. Bayangkan untuk pendidikan yang sifatnya apa nih? Pendidikan umum tu boleh, bukannya tak boleh. Cuman yang agamanya penting jangan ditinggal. Fokus ke umum saja. Ya salah jadinya. Jangan kita habiskan umur anak kita seperti itu. Tamat kuliah S2 baca Quran tak bisa. Macam mana itu? Kan rugi. Sementara dia belum sempat cari kerja mati pula. Kan? Apa tak rugi? Mama bapak dah habis duit banyak, bayar kos berapa, bayar makan berapa, bayar kuliahnya berapa, habis sia-sia harta itu. Nah, kita yang penting kan hidup kita ini orang beriman, kita ini percaya kepada Allah, kepada hari akhir. Harus berbeda lah cara kita menempuh kehidupan dunia ini dengan orang-orang barat sana, orang-orang yang pikirannya juga pikiran duniawi kapitalis. Yang penting hidup kita harus kaya, kita harus sukses. Nah, ini ikut pula orang-orang sana. Jangan sampai. Nah, kita harus berbeda, wajib. Ini itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, warajulun tsalitsun istahwadza alaihi syaitan fatakhadha ilmahu dzari'atan ila takasuri bil mal wa tafakhur bil jah. Nah, orang yang ketiga yaitu orang yang dikuasai oleh setan. Dia menjadikan ilmunya sebagai perantaraan untuk memperbanyak harta. Fatafakhur bil jah, dan berbangga-bangga dengan pangkat. Dia nuntut ilmu supaya apa? Kaya, jadi orang kaya. Dia nuntut ilmu supaya apa? Jadi orang hebat. Tafakhur bil jah, berpangkat hebat. Itu cita-cita sangat rendah. Bukan cita-cita tinggi itu. Itu cita-cita sangat rendah. Wa ta'azzuzi bi kasratil atba, dan saling merasa bangga, merasa wah dengan banyaknya pengikut. Dia belajar bagus supaya dia jadi nanti yang ikut dia, pengikut dia itu banyak. Ya dulu bi ilmi kullu mudkhal raja'an ay yaqdiya min ad-dunya wa tarahu. Jadi dia akan menggunakan ilmu itu, jadi dibawa ilmu itu kemana-mana untuk urusan dunia saja. Pokoknya macam mana dia bisa memenuhi kebutuhan dunianya. Ilmu itu dijadikan ya alatnya, senjatanya. Memang itu dicari untuk itu memang. Wa wa ma dzalika yudmiru fi nafsi ana wa indallahi bimakanatin litisamati bismatil ulama wa tarasumi birusumihim bizayyi wal mantiq. Ma takalubi ala dunya zahiran wa batinan fa hadza minal halikin. Jadi orang ini dia tak merasa salah. Bedanya dengan yang pertama, yang kedua tadi, itu dia merasa bahwa itu keliru. Nah, dia niat seperti itu, dia tahu aku kok niatnya karena dunia ya. Oh, ini keliru nih aku nih. Kalau ini memang dia tak merasa keliru, dia tak merasa bersalah. Dianggap ini betul lah nih, cita-cita seperti ini. Niat seperti ini betul nih. Nah, ini jadi masalah. Nah, jadi kebanyakan orang kayak gitu niat seperti ini, mereka tidak merasa salah. Jadi lanjut terus. Apa dia tak merasa salah? Kalau orang merasa salah iyalah. Kalau tak merasa salah, ini dah betul. Apalagi aku nak taubat, mengaku dah betul. Nah, padahal niat seperti itu salah. Kembali lagi menuntut ilmu itu ibadah. Ibadah itu wajib karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kembali tadi. Orang pergi Jumatan itu ibadah. Enggak ada orang pergi Jumatan karena dunia. Enggak ada. Supaya nanti Bapak Ketua Masjid setiap yang Jumatan kasih duit 50.000. Kalau dibeli gitu mungkin banyaklah masjid. Tetap penuh lah orang-orang. Tapi kan niatnya jadi ini Jumatan kok ngarep 50.000. Nah, itu seperti itulah hakikatnya. Seperti itulah apa gambarnya seperti itu. Nah, dan ini orang ini dia tidak merasa salah, dan ini padahal yang di sini ini ilmunya ini ilmu agama loh nih. Apalagi ilmu yang jelas-jelas tidak agama, yang tidak menuntut dia untuk sholat, tak menuntut dia untuk taat dan sebagainya.
Ini dia macam mana? Dia merasa dia sudah betul. Wah, dah jadi ulama. Padahal kekeliruannya itu di dalam hatinya, niatnya yang salah. Orang banyak ngikut. Oh, pokoknya kalau urusan hati ini paling susah. Hati-hati. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ini orang yang selalu mengajarkan tentang macam mana hati itu betul-betul bisa bersih, bisa ikhlas itu. Itu betul-betul tidak boleh sampai berbelok-belok. Jadi orang ini niatnya sudah seperti itu dan dia tidak merasa niatnya itu salah. Dia sudah merasa jadi orang alim, betul lah alim. Terus pengikutnya banyak, betul lah. Gayanya sudah gayanya orang-orang yang berilmu. Itu dianggap satu kebenaran. Biasalah kita kayak gini. Ma'atakul bi'ala dunya zahiran wa batinan, dan dengan dia Masya Allah, dengan ilmunya itu dia bergelimang dengan dunia zahir dan batin. Tengok, bayangkan, dia memang betul macam ulama, tapi dia bergelimang dengan yang ada di dalam hatinya itu dunia zahir dan batin. Bergelimang dunia zahir dan batin. Jadi dunia ini menjadi sekarang standar ukuran tujuan di dalam dia menuntut ilmu. Itu bedanya orang yang betul-betul menuntut ilmu zaman salafus saleh dengan orang-orang yang melenceng niatnya. Makanya berbeda. Sampai hari ini akan berbeda. Orang ketika tengok saya dari niatnya, itu dia akan prakteknya, aplikasinya di masyarakat, tetap dia akan berbeda. Tapi di sini ini yang namanya, jadi yang pertama orang yang betul-betul mukhlisin, betul-betul ikhlas, tak ada karena dunia sama sekali, niatnya ibadah. Ini model-model macam gini zaman sekarang ini susah nak nyari. Yang nggak macam-macam. Berat di lisan ini macam gampang, tapi prakteknya luar biasa susah. Macam mana lah, bayangkan tengok. Ada apa nih? Semacam share-share apa tuh di ini apa namanya di Facebook apa tuh, ada seorang guru ngaji ngajarin 85 anak tak dibayar apa, dimakan aja susah. Bayangkan, dimakan susah tuh, tapi kuat dia ngajar 85 anak-anak tuh, ngajar Quran, ngajar apa, dia makan susah, kerja keras ini semua. Tak ada di dalam pikiran dia nih, aku harus tarik mudah-mudahan ini kalau aku ambil satu orang 100.000, 850. Kalau 200 sudah 700. Lumayan lah, boleh untuk aku makan sama bini aku, mana aku. Tak ada pikiran seperti ini. Di situ bedanya orang yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Masya Allah, kayak gitu. Jadi dia tidak jadikan ilmu itu sebagai apa bilangnya, ya alat untuk mendapatkan dunia betul, ikhlas betul. Lah sekarang repotnya ketika ada sebagian ilmu yang digunakan untuk salah seperti itu, kayaknya betul, jadi susah nak tobat. Padahal jadi kita tengok zaman Rasulullah SAW, para sahabat, tabi dan lain-lain. Mereka murni menjadikan ilmu itu adalah ibadah, murni jadikan ilmu adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murni. Nah, dan fawa wa rasul maka kalau fahadha minal halikin, dan orang ini termasuk orang-orang yang akan binasa. Binasa orang seperti ini niatnya. Jangan macam-macam. Dikira tuh orang binasa itu cuma karena mabuk, zina, ini justru urusan hati ini bikin orang binasa. Enggak macam-macam. Urusan hati bikin orang binasa. Terus orang-orang kira-kira masuk neraka karena apa? Orang munafik masuk neraka karena apa? Karena hati. Ibadah dia ikut sholat kok, dia ikut perang kok semua, tapi kok masuk karena hati. Nah, jangan dipandang remeh hati itu. Nah, ini. Makanya sebelum apa-apa, kita sebelum melakukan sesuatu ini, niat harus betul-betul diluruskan. Kita tajamkan ini kepada anak-anak kita. Jangan anak-anak kita sudah belajar, kita tancapkan di hati dia, kau nanti senang kau cari duit. Waduh, itu adalah apa namanya satu pendidikan yang salah, ya, arahan dari orang tua yang salah. Wa minal hamqa al-maghrurin, dan orang yang seperti itu termasuk orang-orang yang dungu, yang
yang bodoh, orang-orang yang tertipu orang seperti itu. Idzir raja'u munqati'un an taubati lidzani anhu minal musinin wa waqa'un an qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dan orang kalau dia merasa itu bukan satu yang salah, maka harapan untuk dia bertobat jauh. Karena dia merasa itu satu kebenaran. Macam mana nak tobat lagi? Orang dah betul. Kalau yang tengah tadi ialah, jadi dia adalah termasuk orang yang ghafilun, maghrurin. Jadi maghrurin orang yang tertipu, ghafilun orang yang lalai. Nah, dia lalai dari apa? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau lakukan? Maka besar murka Allah Subhanahu wa taala engkau dikarenakan engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau lakukan. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang tadi itu termasuk orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Fakila wa ma huwa ya Rasulullah? Qala ulama usu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku ini khawatir, sangat khawatir atas kalian dari sesuatu yang selain Dajjal, dan itu saya lebih khawatir daripada Dajjal. Ini. Jadi aku ini khawatir terhadap kalian ini sesuatu. Kalau Dajjal Rasulullah sudah khawatir, tapi ada sesuatu yang selain Dajjal yang aku, kata Rasulullah, aku lebih khawatir terhadap kalian karena itu lebih berbahaya daripada Dajjal. Apa kata Rasulullah SAW? Kemudian sahabat tanya, lah wa ma huwa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa itu yang lebih mengkhawatirkan daripada Dajjal? Apa kata sakala ulama usu, ulama yang jelek. Masya Allah, ulama kok jelek ini macam mana, Bu? Ulama yang jelek itu macam mana? Ulama yang jelek itu ulama yang orientasinya dunia bukan akhirat. Nah itu simpelnya gitu. Itu ulama su, casingnya apanya ulama semua. Sehingga orang ini sah ulama ustaz betul. Ternyata orientasinya dia dunia, sehingga seluruh masyarakat ini jamaahnya akan tergiring mindsetnya seperti mindset dia. Itu yang membuat rusak. Aja semua orang kayak gitu semua. Siapa yang salah ini? Loh, itu ulama yang bilang. Oh, orang awam ikut semua. Makanya kalau Dajjal itu sudah jelas Dajjal. Orang tak akan ikut, orang beriman itu tak akan ikut Dajjal. Hah? Di dalam lidahnya tulis kafara. Orang beriman tahu ini Dajjal. Dajjal jangan ikut. Setan, raja setan. Tapi kalau orang lidah casingnya, gayanya, stylenya ulama, orang akan tahu itu ulama. Kalau dia bilang ikutlah, dia kan ulama. Tapi ternyata di dalam situ ada yang disebut kata ulama usu. Kenapa? Karena penampilan untuk diikuti, tetapi ternyata yang dia sampaikan itu sesuatu yang tidak boleh diikuti. Jadi para kaum muslimin, masyarakat ini akan tertipu. Mana lebih bahaya? Kata saya lebih bahaya ini. Karena kalau Rasulullah dengan Dajjal, Rasulullah tak risau, tapi tak terlalu risau. Karena umat-umat Rasulullah yang selesai tak akan ngikut. Tahu benda ini Dajjal, saya ngapain aku ikut dia? Hah? Tapi kalau dan tengok orang ini, oh ini ulama nih, masa aku tak ikut ulama, kan gitu kan? Jadi bisa dibedakan memang ya. Disitulah kenapa ulama ulama yang jelek itu lebih berbahaya daripada Dajjal. Kita di zaman sekarang pening. Zaman sekarang pening orang awam nih. Aku nak ikut siapa nih? Kan? Tengoklah zaman sekarang. Yang ini bilang gini, yang ini begini, yang ini begini. Pening masyarakat nih. Wah, ini yang apa dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sesuatu yang lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ulama su, dia lebih dikhawatirkan daripada
Dajjal. Karena banyak orang yang akan tertipu oleh ulama su ini daripada orang yang tertipu oleh Dajjal. Yang tertipu oleh Dajjal itu siapa? Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang fasik. Dia ketipu. Kalau orang-orang yang beriman, orang sering, aku ngapain aku ni? Dan nampak kafarot dekat dahi dia. Kenapa aku nak ikut? Dia tidak akan tertipu. Tidak akan tertipu. Nah, itu dia masalahnya. Nah, ulama su itu apa? Simpelnya tadi, ulama yang orientasinya dunia bukan akhirat. Tengok di situ. Apa tak bahaya ni? Wa hadza li anna ad-dajjal ghayatu al-idlal. Kenapa? Karena sebenarnya Dajjal itu, tujuan Dajjal itu adalah menyesatkan. Wa mislu hadzal alim wa in sarafan nasa anid dunya bilisani wa maqali fa wada'in lahum ilaiha bi'amali wa ahwali wa lisanul hal afsahu min lisanil maqal wa tiba'un nasi ilal musahamati fil amal amyalu minha ilal mutabati fil aqwal. Jadi kalau orang ini ulama su ini kan orang datang ke dia karena ini orang baik ya, ini ulama nih. Orang-orang masa datang ke dia, datang. Memang kata-katanya bagus, yang disampaikannya bagus. Cuman prakteknya itu berbeda dengan komitmennya itu tidak komitmen. Omongannya akhirat, tetapi komitmennya dia yang dilakukan, dia orientasinya adalah dunia. Jadi orang nengok, oh gini berarti boleh, oh gini berarti boleh, oh gini berarti ikutlah orang awam kepada dia ini. Padahal yang dilakukan ini orientasinya adalah dunia, tak boleh. Akhirnya orang ramai tersesatkan gitu. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisan hal maksudnya memberi contoh itu lebih fasih daripada hanya sekedar nasihatin pakai ngomongan. Wa tiba unas ilal musamati fil amal amla lumina ilal mutabati fil aqwal. Secara prakteknya orang itu akan lebih mudah mencontoh apa yang dilihat daripada melakukan apa yang didengar. Itu sudah tabiat manusia nih. Tabiat manusia itu dia akan lebih mudah mencontoh apa yang dia lihat daripada melaksanakan apa yang dia dengar. Ketika orang itu gitu, ikutlah gitu. Tapi kalau didengar disuruh gini, nasihatin gini, itu lebih susah. Lebih senang nyontoh. Kadang orang itu gitu, aku ikutlah, itu berarti bagus. Padahal yang dicontohkan itu adalah satu yang salah. Wa ma afsada wa hadzal maghrur bi amali aktsaru mimma aslahu bi aqwali. Jadi apa yang dirusak oleh orang yang tertipu ini, maksudnya tadi itu orang yang ilmunya orientasinya dunia ya, itu apa yang dirusak dia itu lebih banyak dengan perbuatannya, itu lebih banyak daripada apa yang dibetulkan dengan lisannya. Ialah ngomongnya gini, tapi komitmen yang dilakukan dia mencontohkannya yang lain. Dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Lisannya macam memperbaiki, nasihatin, tetapi yang dilakukan itu memberi contoh-contoh yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Idla yastajri'ul jahilu ala raghbati bid dunya illa bitira'il ulama. Karena apa? Orang-orang awam, orang-orang bodoh ini dia tidak akan berani. Dia tidak akan berani suka terhadap dunia, melakukan hal-hal yang sifatnya duniawi, kecuali ketika dia lihat ulama-ulama melakukan, oh berarti boleh. Ini melakukan, berarti aku melakukanlah. Kalau orang awam, orang bodoh ini, dia tak berani. Kalau ulama tak berani, dia tak berani. Maksudnya nih, yang dijadikan panutannya itu tak melakukan. Ini panutan aku nih. Tak melakukan, dia tak berani. Tapi ketika tengok yang dijadikan panutan melakukan, oh boleh, ikutlah. Itu dia masalahnya. Faqad sara ilmuhu sababan li jara'ati ibadillahi ala ma'asi. Dan ilmunya tadi itu
menjadi sebab hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan jadi terbalik. Wa nafsul jahilatu mudillatun ma'adzalika tumanni wa turajji wa tadu ila ayyamuna 'ala Allah bi ilmihi wa tukhayyalu ilayhi nafsuhu annahu khairun min katsirin min ibadillah. Dan dia melakukan begitu, tetapi dirinya yang bodoh tadi, ya, itu masih dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberinya dengan ilmu yang dia punya ini, ya, memberi nikmat, Allah memberi karunia, tetap memberi karunia kepadanya, dan Allah memberikan kebaikan yang banyak. Dan dia merasa bahwa dia itu lebih baik dari hamba-hamba yang lain. Dia merasa gini, dia merasa, oh, aku dengan ilmu ini aku dapat Allah mudah-mudahan ngasih ini, padahal dia salah paham. Fakun ayat talibu minal fariqil awal, wahai murid, jadilah engkau termasuk kelompok yang pertama, yaitu orang yang belajar niatnya murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak usah belo-belo, lillahi ta'ala, ibadah karena Allah. Wahdar antakuna minal fariqil tsani, hati-hati jangan kau termasuk golongan yang kedua. Golongan yang kedua apa? Dia dah tahu niatnya salah, tapi dia tetap melakukan. Tapi walaupun itu bisa jadi dia balik, tapi bisa jadi dia kebablasan. Kemudian yang ketiga, qabla takhadzi fakam min musawwifin ajalul ajal qabla taubati fa khasir. Banyak orang yang selalu menunda-nunda tobat, kata Imam Ghazali. Banyak orang yang selalu menunda-nunda tobatnya, maka akhirnya ajal itu menjemputnya sebelum dia bertobat, maka dia menjadi orang yang rugi. Nah, tobat jangan ditunda-tunda, besok, bulan depan, pekan depan, tahun depan, nantilah kalau udah pensiun, nantilah kalau nunggu pensiun. Tahu-tahu pensiun, ajalnya dulu pensiun. Kan? Ya Allah, ini kan banyak orang yang memang disengaja menunda-nunda tobatnya. Dia itu akan lebih dulu mati sebelum apa yang di planning dia itu nanti gini, ternyata itu belum sampai keduluan malaikat Israel. Fakhasira, maka dia akan menjadi orang yang rugi. Maka kalau dah tobat, udah ada niat tobat, tobat sudah sekarang. Ngapain nantilah, mati dulu engkau. Apa tak baik, jadilah orang yang merugi. Wa iyyaka summa iyyaka an takuna minal fariqil tsani, maka hati-hati, jangan kau termasuk orang kelompok yang ketiga yang memang dari awal niat mencari ilmu murni karena dunia, dan dia merasa itu sebagai niat yang betul, dia menjadi orang yang tertipu. Mereka ini termasuk orang-orang yang celaka. Fatahlik halakan la yurjamu falahwa, maka engkau akan binasa dengan kebinasaan yang tidak bisa diharapkan kebaikan, yang tidak bisa diharapkan keselamatannya. Tak ada can, kata orang kita. Kalau dah niatnya melenceng gitu, tak ada can. Nak jadi orang yang selamat, tak ada can. Wala yuntazaru sholawat, dan itu enggak bisa ditunggu lagi. Kalau dah dari pertama niat tu salah, maka tak usah kau tunggu lagi nak membaik dia. Bablas lah tu habis terus. Dah dia jelas-jelas itu merasa itu kebenaran, kapan nak balik? Fa in qulta fa ma bidayatul hidayati li ujarriba bi nafsi fa lam ana bidayataha zahirut at-taqwa wa nihayataha batinut taqwa. Kemudian jika engkau bertanya, apakah bidayatul hidayah? Yujarriba bi nafsi. Bidayatul hidayah itu apa sih? Kalau engkau bertanya kepadaku, bidayat awalnya hidayah itu apa? Biar aku akan melakukannya. Maka fa'lam anna bidayat hadzalul taqwa. Awalnya hidayah yaitu zahirnya takwa. Gitu. Komitmen takwa dulu. Hidayah ini namanya. Sholat zahir dulu, ya. Sholatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, infaknya, zikirnya, Qur'annya. Ini namanya hidayah. Hidayah ini, hidayah yang zahirnya hidayah.
Wa nihayata batinut taqwa. Orang dikasih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salat zahir kan? Salat dulu. Pertama tak salat jadi dia salat. Tak puasa jadi puasa. Tak ngaji jadi ngaji. Ini masih zahir nih. Dia dapat hidayah zahir saja. Belum selesai. Wa nihayataha batinut taqwa. Maka nihaya akhir daripada puncaknya hidayah itu batinut taqwa. Jadi ketakwaan batin. Ketakwaan batin yang mulai dari niatnya, apanya segala macam itu penting. Jadi agama ini, kita ini dituntut dua hal. Beragama ini ada dua hal, sisi zahir dan sisi batin. Dua-duanya ini harus dilakukan, tidak bisa. Kalau cuma sisi zahir saja seperti orang munafik, sisi batin saja kayak orang kebatinan. Ya, main batin aja semua nak dibatin. Itu dua-duanya celaka ini. Tidak ada yang tidak celaka, dua-duanya celaka. Tapi dia harus dua sisi ini harus sama-sama dilakukan. Jangan orang yang Islam komitmen ke zahir aja, hatinya kosong gersang. Macam mana nak selamat, ya kan? Macam mana nak selamat? Karena dua sisi ini harus bagus. Zahirnya bagus, hatinya bagus. Itu harus gitu. Kemudian fala akibata illa bittaqwa wala hudan illa lil muttaqin. Maka tidak adalah akhir kecuali dengan ketakwaan, dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika yang zahir ini dilakukan, salatnya dilakukan, puasanya yang zahir dilakukan, nanti Allah akan menambah lagi hidayah yang sifatnya batin, yang tambah lagi apa, jadi apa nih, Allah kasih sadar ngapalah gini. Dia juga dengan belajar menjadi keikhlasan macam mana, ridho macam mana, tawakal macam mana, seperti itu. Jangan cinta dunia, itu hati semua itu penting seperti itu. Kalau enggak susah, orang rajin sholat tapi kalau hatinya masih duniawi dan sebagainya tak bisa, belum selamat lagi. Wa taqwa ibaratun an imtithali awamirillah wa ijtinabin nawahi fa huma qisman. Takwa adalah melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Fa huma qisman, dan takwa ini ada dua bagian. Ya, ada dua bagian, ada dua macam. Faha ana usiru alaika bi jumalil mukhtasarah min zahiri ilmi taqwa fil qismain jami'an. Walika qisman salisan liyasir hadzal kitab jami'an mughniyan wallahu musta'an. Dan aku akan menunjukkan kepadamu ya ringkasan daripada zahirnya ilmu taqwa fil qismain jami'an. Jadi ada pembagian dua ini, nanti setelah ini bab barunya. Walau ka qisman salisan liyasir hadzal kitab jami'an mughniyan wallahu musta'an. Jadi nanti Imam Al-Ghazali akan menunjukkan, membahas setelah bab ini. Jadi tentang takwa itu ya ada dua macam, akan dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian akan ditambah dengan satu lagi, kita akan ikuti di dengan masih lama? Oh, oke. Kalau kita langsungkan. Jadi dua itu apa? Ya, dua itu apa dan yang ketiga itu apa? Jami'an mughniyan wallahu musta'an. Kita masuk al-qismul awal. Qismul awal yaitu fit ta'at. Takwa ada dua bagian. Yang pertama qismul awal yaitu fit ta'at. Taat itu ada dua bagian. Satu, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, satu. Yang kedua nanti ini taat aja, ini masih pembahasan banyak. Yang kedua yaitu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini disebut dengan muttaqin kalau dia taat perintah Allah dan menjauhi larangan. Ini takwa, ini dua sisi yang tidak bisa ditinggalkan. Oke. Al-qismul awal fit ta'at.
Bagian pertama yaitu tentang masalah taat. I'lam anna awamirillahi ta'ala faraidu wa nawafil. Ketahuilah bahwa sesungguhnya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada kalanya fardu, ada kalanya sunnah. Perintah Allah itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Fal fardu rasul mal wa huwa aslu tijarah wa bihi tahsulun najah. Yang fardu itu adalah modal. Dan itu adalah asalnya, kalau dibandingkan maksudnya dengan perdagangan, itu adalah asalnya perdagangan. Wabi tahsulun najah, dan dengan itulah orang akan kesuksesan akan didapat. Jadi lo maksudnya. Fardu itu modal. Kalau orang tak punya modal, dia mana bisa untung? Tak mungkin dia bisa untung. Jadi kalau ada orang kok beragama, kok fardunya saja ini tak dilakukan, mustahil dia selamat. Tak bisa. Jadi ibadah fardu ini adalah modal. Kalau orang tak ada modal, maka dia tak akan bisa beruntung. Ini kalau dikiaskan dengan perdagangan. Wa naflu wa ar-ribhu wa bil fawzu bid darajat. Sedangkan kesunahan itu adalah tambahan. Jadi keuntungannya tambahan. Jadi orang ini modalnya sekian, terus ada semacam tambahan gitu loh, modal tambahan atau keuntungannya tambahan. Itu yang sunnah. Jadi dengan modal saja orang sudah bisa melakukan perdagangan, sudah bisa dapat untunglah, bisa selamat. Tambah lagi kalau dia melakukan yang sunnah. Fa bi fauzu bid darajat. Kalau kesunahan ini untuk menaikkan derajat. Kalau yang fardu bu, orang kalau sekedar nak selamat saja, itu lakukan yang fardu aja semua, yang sunnah tadi lakukan, dia sudah bisa selamat. Jadi yang sunnah ini untuk apa? Untuk darajat, menambah derajat. Tidak hanya selamat. Tentu orang masuk surga, tapi tingkat yang paling bawah. Dengan orang yang memperbanyak sholat sunnah, puasa sunnah, infak sunnah, ini derajat masuk, tetapi di atas. Kalau sekedar nak selamat, lakukanlah fardu-fardu saja. Tapi kalau mau derajat, perbanyaklah ibadah sunnah. Qala sallallahu alaihi wasallam yaqulu tabaraka wa ta'ala man taqarraba ilayhi, kemarin sudah saya sampaikan. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilayal mutaqarribun bimisli ada'i ma aftaratu alaihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, tidaklah seorang hamba yang mendekatkan diri kepada aku ya dengan melakukan apa-apa yang aku fardukan kepada mereka. Wala yazul abdu yataqarrabu bin nawafil. Maksudnya orang yang mau dekat dengan Allah itu pertama sekali dia yang melakukan ibadah fardu. Kemudian wala yazul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kemudian kalau orang nih terus ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah, bukan cuma dekat, tapi hatta uhibbahu, kata Allah, aku akan mencintainya. Jadi orang dekat bisa aja, tapi yang dicintai yang mana? Kan gitu. Jadi orang dekat bisa aja, tapi yang dicintai itu tak semua. Dekat, kamu dekat gak sama itu? Dekat. Tapi dia tak termasuk orang yang dicintai, maksudnya biasa, dekat-dekat biasa. Tapi ketika orang ini dia memperbanyak ibadah sunnah, maka di situ dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi yang lain. Makanya para ulia ini ibadahnya ini lebih banyak. Kalau cuma sekedar orang fardu-fardu saja udah selamat, tapi ya jadi orang biasa saja. Jadi orang biasa sekedar selamat. Para ulia itu ibadahnya luar biasa. Semuanya. Ini yang menjadikan kenapa Allah cinta ketika seorang memperbanyak ibadah sunnah, tapi dia tetap komitmen dengan pertama sekali dasarnya ibadah fardu itu harus sudah dilakukan. Isa udah masuk.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan nanti insyaallah di kismul awal taat, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.